Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang nyamuk nih teman-teman ya. Jadi saat nyamuk menggigit tangan kita, tak berarti orang yang duduk di sebelah kita itu juga akan digigit oleh nyamuk yang sama ini teman-teman ya. Dan jadi faktanya memang nyamuk itu pilih-pilih ya ketika dia akan menggigit orang tertentu. Dan baru-baru ini teman-teman ilmuwan menemukan alasan dibalik mengapa nyamuk itu lebih tertarik hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi tidak bisa menggigit ataupun tidak mau menggigit acak atau semua orang gitu ya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Leslie Fashold, seorang ilmuwan dari Rockefeller University, yang dia menemukan bahwa hanya manusia yang memiliki kulit dengan kadar asam karboksilat yang tinggi yang akan menjadi target gigitan nyamuk nih teman-teman. Jadi asam karboksilat itu ditemukan di dalam sebum, yaitu suatu zat berminyak yang membantu menjaga kelembapan kulit nih teman-teman ya. Kemudian ilmuwan ini yaitu Fashold menjelaskan bahwa asam karboksilat merupakan molekul besar yang sejatinya tidak terlalu menimbulkan bau. Namun terdapat suatu proses dalam kulit yang mengakibatkan zat tersebut dapat menarik nyamuk. Bakteri baik dan menguntungkan yang ada pada kulit mengunyah asam karboksilat ini sehingga menghasilkan bau khas manusia seperti yang disampaikan oleh Fashold. Temuan ini dihasilkan setelah peneliti melakukan riset selama kurang lebih 3 tahun dengan bantuan 64 relawan. Mereka diminta menggunakan stocking nilon di lengannya, di tangannya teman-teman selama 6 jam dalam beberapa hari. Stocking itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah yang sudah didesain oleh peneliti. Kemudian mereka melepaskan nyamuk jenis Aedes aegypti ke dalam wadah tersebut untuk mengamati stocking mana yang menarik lebih banyak perhatian nyamuk tadi. Peneliti kemudian mendapat temuan bahwa stocking yang menarik banyak nyamuk memiliki 50 senyawa molekul yang lebih tinggi dibandingkan stocking milik peserta lain. Peneliti mengatakan bahwa belum diketahui dengan pasti apa yang membuat asam karboksilat menarik perhatian nyamuk. Penelitian selanjutnya, kata para peneliti, kemungkinan bakal mengeksplorasi efek penggunaan asam karboksilat pada kulit. Peneliti juga menyarankan penggunaan produk dermatologis untuk mengurangi kadar asam karboksilat dalam kulit. Namun jangan sampai berlebihan karena asam karboksilat ini juga punya manfaat untuk kulit. Kita tidak dapat menghilangkan pelembab alami dari kulit sepenuhnya. Itu akan bisa berdampak buruk bagi kesehatan kulit kita. Jadi asam karboksilat di sini yang dihasilkan oleh manusia tampaknya menjadi suatu atraktan ataupun penarik bagi nyamuk. Memang nyamuk-nyamuk itu teman-teman menyukai zat-zat tertentu. Sudah banyak penelitian yang dilakukan yang untuk mencari keefektifan atraktan-atraktan jenis tertentu untuk dapat menarik nyamuk ke dalam suatu perangkap yang digunakan nanti untuk masalah pemberantasan nyamuk ya. Jadi menggunakan atraktan untuk menarik nyamuk ke dalam suatu perangkap nyamuk. Contohnya nyamuk itu menyukai misalnya air fermentasi gula, kemudian air fermentasi dari singkong, ataupun yang sering diteliti juga air fermentasi dari air kelapa. Dan yang pernah kami lakukan juga penelitian dari mahasiswa kami yaitu menggunakan atraktan dari tanaman taya ya, Nauclea orientalis. Ya teman-teman, selain penjelasan mengenai asam karboksilat seperti yang saya sampaikan tadi, ya ternyata nyamuk juga punya banyak cara untuk menemukan kita ya, keberadaan kita ataupun keberadaan manusia. Kita akan lebih rentan terhadap nyamuk dalam beberapa situasi jika kita memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang kita gunakan ataupun pakaian apa yang kita gunakan. Nyamuk itu biasanya tertarik dengan warna-warna yang gelap dan berani, misalnya warna merah, warna hitam, warna biru tua, ataupun yang memiliki corak bunga. Dan nyamuk juga biasanya akan menggigit melalui pakaian yang ketat. Jadi kita disarankan menggunakan pakaian yang
longgar, kemudian pakaian yang bisa menutupi sampai ke lengan nih teman-teman ya. Dan juga kita dianjurkan menggunakan warna-warna yang netral-netral saja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bau kita. Nah ini agak unik ini teman-teman, karena nyamuk itu tertarik pada bau-bau yang tajam, misalnya bau harum dari sabun yang beraroma bunga, deodoran, parfum, lotion, pelembab itu biasanya akan menjadi penarik nyamuk ataupun sebagai atraktan dari nyamuk ya. Selain mereka ataupun nyamuk ini juga suka terhadap bau-bau yang harum, tapi ternyata nyamuk ini juga suka pada misalnya bau-bau yang menyengat ya, misalnya bau kaki, bau kaos kaki, bau keringat, bau kulit kita. Mungkin ini ada hubungannya dengan tadi asam karboksilat tadi. Dan mereka akan menggunakan sinyal dan bau kimia yang berasal dari kulit ini untuk menemukan kita, untuk menghisap darah kita. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah apa yang kita makan. Ini sangat terkait dengan bau ketika apa ataupun jenis makanan apa yang masuk ke badan kita, baik makanan maupun minuman. Contohnya adalah ketika kita minum bir atau makan keju. Ini tentu saja dapat memikat nyamuk ke arah kita. Kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat adalah komposisi kimia tubuh kita. Jika kita memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi atau suhu tubuh yang lebih hangat, maka nyamuk akan menyadari keberadaan kita. Yang kelima adalah saat kita berolahraga. Nyamuk akan tertarik pada karbon dioksida yang kita hembuskan serta asam laktat yang dihasilkan selama proses dari olahraga ini. Yang keenam adalah pada wanita hamil. Wanita yang sedang hamil dapat menghasilkan bahan kimia yang tertentu yang dapat menarik nyamuk untuk mendatangi untuk menggigitnya. Yang ketujuh adalah genetika dan golongan darah kita. Para ahli mengatakan bahwa genetika dan golongan darah itu mungkin berperan di dalam menarik nyamuk. Penelitian telah menemukan bahwa jika kita ataupun jika Anda memiliki golongan darah O, maka nyamuk akan lebih tertarik pada Anda. Ada tips ini teman-teman, cara mencegah dan mengobati gigitan nyamuk. Ya. Meskipun tidak ada bukti bahwa apapun yang Anda makan ataupun Anda minum dapat mencegah gigitan nyamuk, tetapi yang namanya repellans ataupun penolak nyamuk itu bisa menjadi pilihan yang efektif untuk mengusir nyamuk ataupun membuat nyamuk itu tidak menggigit kita. Kandungan di dalam repellent yang paling penting itu adalah yang namanya DEET atau diethyltoluamid, yaitu adalah suatu kandungan aktif yang paling sering digunakan pada produk-produk penolak serangga. Fungsinya sebagai perlindungan kulit terhadap gigitan serangga seperti nyamuk, kutu, semut, lebah, dan serangga-serangga lainnya. Gunakan repellent yang mengandung DEET ini atau diethyltoluamid ini. Kita gunakan konsentrasi yang lebih rendah 10 hingga 30% pada anak-anak atau jika kita hanya berada di luar ruangan 1-2 jam saja. Penggunaan konsentrasi 30% atau lebih diperbolehkan untuk orang dewasa atau jika Anda itu berada di dalam ruangan lebih dari 1 atau 2 jam. Yang perlu diingat adalah untuk penggunaan DEET ini hanya alternatif efektif untuk pengganti repellent berbahan baku DEET ini adalah mungkin kita bisa mencari produk-produk dengan minyak lemon eukaliptus ya. Dan minyak lemon eukaliptus ini dapat dianggap sebagai senjata ataupun repellent yang lebih aman dan lebih alami. Yang selanjutnya adalah tentu saja karena di luaran itu ataupun yang dijual itu banyak jenis repellent, kita selalu mengikuti petunjuk ataupun cara pemakaian dari produk-produk yang kita akan gunakan. Perlu diingat, nyamuk itu paling aktif di pagi dan di sore hari, sehingga di jam-jam puncak pergerakan nyamuk ini kita harus tetap waspada. Kemudian untuk mengobati gigitan,
Yang pertama adalah kita harus menghindari menggaruk karena akan menyebabkan gigitan nyamuk tadi menjadi lebih meradang dan tentu saja akan tambah gatal. Yang kedua adalah kita bisa mencuci dengan sabun dan air dan letakkan kompres dingin di area tersebut. Kemudian adalah minum obat, minum antihistamin yang dijual bebas. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan, kalau gatal sekali kita bisa menggunakan krim anti gatal seperti lotion Calamine ataupun krim-krim anti gatal yang lain. Kemudian kita bisa mencoba baking soda yang dicampur dengan air atau setetes minyak esensial lavender untuk mengurangi gatal pada area gigitan. Demikian teman-teman informasi mengenai nyamuk dan mengapa nyamuk itu bisa mendeteksi keberadaan manusia untuk menghisap darahnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Hasta luego.